Oke guys, comeback lagi guys. Hari ini gua dapat tarikan lagi guys. Ini bawa apa ini ya? Ini bawa barang apa? Gua belum ngeliat ini. Soalnya ngangkatnya pakai forklift lagi dimasukin nih ke dalam. Ini gua ngambil dari daerah Ciracas guys. Hari ini gua akan mengantar ke daerah Bekasi. Bekasi tepatnya di Pekayon. Ini udah dimasukin barangnya. Biar gua cek dulu ini bawa apa dia nih. Takutnya bawa sesuatu yang mencurigakan. Kita harus pantau guys. Jangan sampai nanti kita kena getahnya. Oh barangnya itu guys. Nggak tahu itu barangnya apaan itu. Bulat-bulat putih. Kita udah kelar loading guys, udah selesai dimuatin barangnya. Tadi ada 2 palet barang yang gua bawa. Ini juga nampaknya barangnya nggak terlalu berat guys. Ini gua bawa tarikan online alias dapat tarikan Lalamove dari Ciracas nganter ke Bekasi guys. Ini ongkosnya juga guys, ongkos murahan ini guys. Ini tadi gua dapat ongkos bersihnya cuman 255.794. Jaraknya di aplikasi 24 kilo. Gua buka di map jaraknya ternyata 30 kilo guys. Bayangin ankle box muatan 2 ton ongkos cuma 255.000. Gimana menurut kalian? Kira-kira ongkos segitu dari Pasar Rebo ke Bekasi Selatan mobil ankle box masuk nggak tuh? Kalau menurut gue sih sebenarnya ini nggak masuk guys. Tapi apa boleh buat, mau nggak mau daripada tidak ada tarikan, terpaksa dan dipaksa kita harus mengambil. Kalau nggak ngambil nggak ada tarikan kita nggak dapat uang. Bah begitulah keadaan situasi sekarang ini kalau narik online, terkhususnya bawa Lalamove. Kalau dulu ya guys, ini gua cerita sedikit di masa lalu yang begitu indah ketika narik online bawa barang. Gue juga dulu pernah dapet tarikan. Ini dulu delivery ya. Dari daerah Pasar Rebo ini gue nganter ke daerah Bekasi juga. Dulu tepatnya Bekasinya di Bekasi kota lah, di Mall Itu dulu ongkosnya 380.000. Itu dulu, bukan sekarang. Makanya tadi gue bilang kayaknya ini ongkos nggak masuk gitu. Bedanya jauh banget, hampir 100 ribuan sekarang bedanya. Tapi guys, hari ini gua dapat 2 trip guys. Ini gua dapat trip pertama ini yang gua bawa sekarang ini. Terus yang ride kedua juga gua dapat malam-malam jam 9. Itu juga sama guys. Tarifnya juga tarif sampah. Habisnya mau gimana? Soalnya kemarin gua dapat itu arahnya arah pulang, jadi gua ambil aja. Nanti gua tunjukin guys ke kalian orderan yang kedua. Guys, ternyata banyak juga ya yang kena tipu masalah jarak di aplikasi sama jarak yang di Maps. Ini ada cerita nih dari Bang Yusuf. Barusan di Maps 55 kilo, pas di aplikasi 49. Aduh, nyesek nyampe 200.000. Harusnya potongannya 5% malah jadi 20%. Aduh, yang sabar aja Bang. Nampaknya bukan hanya Abang aja. Ternyata teman-teman yang narik Lalamove ini banyak juga yang seperti itu. Jadi kita ini senasib Bang. Jadi Abang nggak usah terlalu bersedih. Jangan pikir hanya Abang yang merasa tersedih. Kita juga merasa tersedih Bang. Tapi itu sedih banget sih Bang kalau di aplikasinya cuma 49. Terus di mapnya udah di atas 50. Itu bener-bener nyesek banget sih itu Bang. Tadinya yang harus potongannya 5%, ini malah jadi 20%. Yang sabar Bang. Anak sabar tuh pasti banyak rezekinya ya Bang. Terus ada cerita lagi nih dari Bang Ovik. Dia ini bawa motor, katanya saya di Lala Motor sama Bang, tarif Lala kacau, solusinya offline daripada online tarif murah, potongannya gede, yang ada tekor. Ya bisa-bisa aja sih Bang kalau kita dapet terus kita offlinein, tapi itu kadang-kadang bisa ke detect guys. Kalian hati-hati atau waspada aja, jangan sampai kalian nyampe di lokasi penjemputan terus pas sampai di situ kalian cancel. Nah, itu bisa kedetek nanti sama aplikasinya, guys. Itu bisa disuspend kalian nanti. Jadi ya solusinya sih kalau mau dapat offline ya pertama kita ambil aja dulu. Terus yang kedua nanti minta aja ke customernya. Seandainya nanti dia butuh lagi ya disuruh telepon aja. Gitu guys. Caranya kalau mau ambil order offlinean. Soalnya gue juga udah pengalaman guys ngambil orderan online itu. Akun gue disuspend. Jadi ceritanya gue dapet orderan dari Lalamove nih. Ongkosnya gede. Itu dari Taman Mini ke Bogor. Dia mesen prioritas ongkosnya 560.
Wah, gede kan. Nah, udah gitu, gua langsung ke lokasi. Pas lokasi, gua minta ke customernya di offline-in atau di cancel. Nah, setujulah customernya kan. Udah gitu, di cancel lah. Terus gua bawalah itu barang ke Bogor kan. Terus gua nunggu 2 atau 3 hari gitu. Itu akun gua langsung ke suspend. Ternyata ke detect sama pihak Lalamobnya guys. Jadi jangan sering-sering dibikin begitu guys. Takutnya nanti akun kalian bisa disuspend permanen. Kalau dulu sih guys, nggak ada itu sistem suspend kita batalin orderan pas kita nyampe di lokasi. Dulu itu belum ada, tapi sekarang ini kayaknya udah diperketat guys. Karena apa diperketat? Karena Lalamob ini nampaknya sudah mulai naik daun. Bahkan delivery juga udah kalah dibikin sama Lalamob ini guys. Gue pikir guys cuma di mobil aja yang ongkosnya murah gitu kan. Ternyata yang di motor juga ongkosnya katanya lebih parah ini. Ini cerita dari Bang Opik ini guys. Ini gue juga baru tahu guys, semuanya karena dampak ternyata guys. Terima kasih ya Bang Opik atas infonya Bang. Sehat selalu Bang, lancar rezekinya Bang. Semoga tarikan Abang makin kenceng atau mungkin Abang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada saat ini ya Bang. Oh iya guys, di sini ada nggak ya teman-teman yang narik Gojek atau Grab itu yang katanya potongannya 8%, gimana ya sekarang ya situasinya ya? Apakah itu sudah benar terrealisasi atau itu hanya baru wacana aja yang akan dijalankan? Kalau teman-teman di sini ada yang bawa Grab, Gojek, motor atau mobil, boleh ya dikasih infonya ya. Soalnya gue penasaran banget ini yang potongan 8% itu. Apakah udah benar-benar diterapkan atau belum, atau hanya baru sebatas wacana aja yang hanya membuat para mitra ini berharap-harap gitu, padahal nanti akhirnya nggak juga terlaksana. Info ya teman-teman, kalian boleh kasih info di kolom komentar ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih guys dari Bang ABC Channel 127. Katanya, "Bang, main Kimov dan delivery juga nggak Bang?" Iya Bang, gua main semua. Gua main delivery, main Lalamop, main Kimop, main Mitra Kubikasi, gua mobil barang, Delori. Jadi ada 6 aplikasi yang gua jalanin guys. Di antara ke-6 itu yang paling sering ada orderannya hanya 3, Lalamop, Delivery, dan Kimop. Dan yang paling sering ada orderannya itu Lalamop guys. Delivery sekarang udah agak berkurang orderan ankle boxnya. Karena apa? Aturannya yang begitu ketat. Kalau Kimop orderannya ada-ada aja sih kalau ankle box ya. Tapi pas ada order ankle box masuk, itu langsung hilang. Karena apa? Ankle box di Kimop ini ongkosnya agak lumayan daripada Lalamop. Oh iya, ini gue belum pernah dapat info nih dari teman-teman yang bawa mobil double atau CDD box yang di Lalamop atau yang di delivery. Kalau mobil double atau CDD box itu gimana ya ongkosnya ya teman-teman? Yang ada di Lalamop ataupun yang ada di delivery. Itu ongkosnya gede apa gimana sih? Ini banyak juga nih yang penasaran ini. Soalnya mobil double ini belum ada yang pernah review tarifnya seperti apa. Tapi ini dulu ya, gue punya temen dia punya mobil double box yang long. Dia dulu ada di delivery. Katanya dulu sih ongkos termurah jarak dekatnya itu 400 guys. Itu ongkos termurah jarak dekat. Ada juga sampai ongkosnya bisa sampai 900. Itu hanya dalam kota Jakarta aja katanya. Cuman sekarang gua belum tahu apakah mobil double box atau bak ongkosnya juga udah diturunin, atau mungkin ongkosnya dinaikin, atau mungkin juga ongkosnya masih tetap sama, nggak naik nggak turun. Kalau ada tolong info ya teman-teman ya, biar tahu gitu apakah semua tarif ini sama atau ada yang dibedakan tarifnya. Soalnya kan jenis mobilnya juga beda, tonase muatannya juga beda. Nanti infonya cukup kasih di kolom komentar aja ya teman-teman, biar gua juga nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Waduh, kacau nih guys. Tempatnya ternyata jalannya sempit banget guys. Ini cuman cukup satu mobil buat masuk ke dalam. Ini bikin was-was aja nih kalau dapat orderan begini nih. Seharusnya dibilang dari awal sih bahwa jalan menuju ke tempatnya itu agak sempit gitu. Ini kalau begini nih, tiba-tiba ada mobil di depan aja. Udah ini udah susah ini. Ini juga kemarin kabel pendek-pendek banget guys di sini guys. Gua udah sampai keringat dingin aja kemarin di sini ngantar ini. Takutnya kena kabel, terus warganya marah, mobil kita ditahan. Aduh, tambah
tambah repot lagi dah kalau begini nih. Teman-teman punya pengalaman nggak yang bawa mobil ankle box atau mobil double box lah, dapat muatan terus jalannya sempit gini? Kalau ada boleh ya kalian cerita, tulis cerita dan pengalaman kalian di komentar ya guys. Suatu hal yang lucu atau suatu hal yang menegangkan. Akhirnya sampai juga guys. Berhenti di sini kita. Gak bisa masuk lagi. Lagi di pok barangnya. Lagi dibongkar. Disusun satu-satu. Nggak kelihatan ke dalam, gelap. Nih sambil nunggu kita lihat orderan masuk guys. Belum ada yang masuk. Masih yang tadi nih. Masih yang tadi nih. 339 kotor. Pasar Rebo, Bekasi Selatan. Aduh. Kita tunggu dah. Dapat lagi guys, malam-malam nih jam 8. Bekasi Selatan ke Senen, ongkos kotor 268. Ya nggak apa-apa lah, ongkos sampah. Tadi kita udah dapet rit pertama, ini rit kedua lagi, ongkosnya begini. Emang situasi lagi begini mau diapain ya? Dinikmatin aja ya guys. Kita jalan nih guys. Nah ini nih guys, muatan barang rit kedua nih. Ini gua ngambil di Hotel Aston tadi, ngambil barangnya nih. Ini kita muatan box-box kontainer. Ini nganter ke daerah Matraman ini guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, malam-malam masih dapat trip kedua guys. Lumayan lah guys, biarpun ongkos sampah. Jadi guys, harian ini gua narik 2 trip. Gua dapatnya yang di pertama tadi 255. Terus yang ini gua dapat ongkos bersihnya cuma 200 guys. Jadi kita dapat hari ini total tarikan 450.000 guys. Belum potong makan dan belum potong solar. Ya begitulah guys, hanya bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan guys, rezeki hari ini.